Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-12, kita melihat firman Tuhan, kita baca keseluruhan tetapi satu bagian akan kita renungkan bersama-sama. Ayat yang pertama saya akan membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam kandungan, dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melingkarkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sini. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diwakilnya, karena telah dilemparkan ke bawah terdakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung dasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi mudah menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disembunyikan naga itu dari mulutnya. Bersama-sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ini satu peristiwa yang luar biasa. Ada peristiwa yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi dalam pembacaan ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang peperangan yang di surga itu sudah terjadi ya. Naga yang dikalahkan itu, ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tadi dikatakan sepertiga dari malaikat diseret. Jadi sepertiga dari malaikat itu menjadi pengikut setan, pengikut iblis ya. Jadi malaikat-malaikat ya berperang, nanti malaikat Mikael berperang melawan si naga itu yang menyeret sepertiga ya. Jadi ada 2/3 yang masih setia kepada Allah, malaikat itu sepertiga memberontak. Nah, kita lihat tadi dikatakan bahwa sepertiga ya, dikatakan diseretnya mengikuti Lucifer atau mengikuti setan ya, iblis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat tinggal lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini malaikat-malaikat dari tadinya malaikat sungguhan, malaikat ya Tuhan ya, dia Tuhan yang ciptakan mereka, tapi kemudian mereka memberontak, akhirnya menjadi malaikat-malaikat kegelapan ya, pengikut Lucifer ya, pengikut Satan. Nah, peperangan itu terjadi, dan si naga itu, naga tua itu ya, bersama malaikat-malaikatnya itu kalah ya, dan kemudian dibuang ke bumi, dilemparkan ke bumi. Nah, mereka dilemparkan ke bumi, Satan atau iblis itu, si ular tua itu, si naga besar itu, sebutannya naga besar itu, si ular tua, disebut iblis atau Satan, dia dilemparkan ke bumi. Dan apa pekerjaannya di bumi? Menyesatkan banyak orang. Dan ini yang terjadi sampai sekarang ya. Yang sudah terjadi adalah peperangan itu, iblis dilemparkan dengan membawa sepertiga malaikat. Nah, inilah roh-roh jahat ya, inilah roh-roh jahat yang bekerja di muka bumi ini, menyesatkan manusia, membelokkan jalan Tuhan ya, mempengaruhi manusia supaya manusia itu tidak menyembah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun iblis itu, Satan itu telah dikalahkan. Nah, kita sudah memperingati bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib ya, untuk mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Jadi kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus ya, oleh darah Yesus. Dan untuk itu Yesus mengorbankan dirinya ya, mengorbankan dirinya supaya manusia tidak tersesat, supaya manusia ya diselamatkan. Dan siapa yang mereka yang diselamatkan? Yaitu yang percaya kepada Yesus. Di ayat 10 berkata begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa Dia yang diurapinya? Siapa yang diurapi oleh Bapa? Siapa yang diurapi oleh Allah? Yaitu Yesus ya. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi setan, iblis itu pekerjaannya juga mendakwa, menuduh. Kamu berdosa, kamu salah, kamu tidak layak. Terus menuduh. Sehingga orang-orang yang didakwa itu bisa mengalami tekanan yang luar biasa, intimidasi ya. Nah, ini pekerjaan iblis itu.
Di ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka siapa? Orang-orang yang didakwa tadi, anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Allah, ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, pengikut Kristus, mengalahkan kuasa maut itu, mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Jadi di dalam nama Yesus kita mengalami kemenangan. Amin. Di dalam nama Yesus kita kalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Kira-kira begini, iblis menggoda kita, ya, mau menyesatkan kita. Tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, ya, kita berseru di dalam nama Yesus dan kita tolak segala godaan itu. Di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan kita tolak, kita tengking, kita usir. Maka kuasa kegelapan itu akan menyingkir. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, iblis akan lari daripadamu. Jadi penyerahan diri kita kepada Allah, di mana kita hidup di dalam Allah, memampukan kita untuk melawan iblis. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, jangan coba-coba melawan iblis. Kita dikerjain. Kekuatan kita apa? Tidak ada. Iblis itu kuat, ya, punya kuasa, hanya tidak maha kuasa. Dan kita tidak mampu mengalahkan dia dengan kekuatan kita secara pribadi. Nah, kekuatan kita bersumber daripada Tuhan. Jadi menempellah kita kepada Allah, hiduplah kita di dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jadi dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, ya, melalui darah Yesus, ya, di dalam nama Yesus, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi dengan bersaksi kita akan mengalami kemenangan, ya. Orang-orang yang bersaksi, menyaksikan tentang Yesus Kristus, dia akan mengalami kemenangan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, orang yang bersaksi menjadi pengikut Kristus harus siap mati untuk itu. Wah, kalau mati misalnya dibunuh, bukan berarti kalah, tidak. Orang yang kehilangan nyawa oleh karena nama Tuhan, dia akan mendapatkan kembali. Amin. Dia akan mendapatkan kembali, dan inilah yang membuat mereka menang. Yang tadi didakwa itu, mereka menang. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Siapa yang diam di dalam surga? Setiap orang percaya. Setiap orang percaya, dan dikatakan bersukacitalah hai surga dan orang yang ada di dalamnya. Ya, ada sukacita besar, ada kebahagiaan besar di surga, tempatnya yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi bagaimana dengan bumi? Dikatakan celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini terjadi. Waktunya sudah singkat, saudara. Jadi akhir zaman, ya, hari Tuhan sudah dekat. Inilah kesempatan bagi iblis bekerja. Iblis bersama malaikat-malaikatnya bekerja dengan gencar, dengan terstruktur, masif. Mereka bergerak sedemikian rupa, ya, menghancurkan orang-orang yang datang kepada Tuhan, membelokkan jalan Tuhan. Mereka bekerja dan merebut banyak jiwa untuk menjadi pengikutnya. Dan orang-orang yang menjadi pengikut setan pasti akan masuk neraka. Ya, mereka yang menolak nama Yesus, mereka yang tidak mengenakan tanda sebagai milik Allah, ya, mereka akan mengalami kematian yang abadi. Menarik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ini penting bagi kita. Dikatakan bahwa iblis itu dengan geramnya yang dahsyat, karena iblis telah turun kepadamu, ya, kepada bumi, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya gini, seseorang yang dikalahkan oleh orang lain, lihat peperangan tadi, ya, Mikael bersama malaikat-malaikat yang lain mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya.
Nah, orang yang kalah itu tidak bisa tenang dalam hidupnya. Dia ada rasa ingin membalas. Dia marah, geram, ya karena kalah ya. Dan dia akan berjuang untuk menang. Dia akan berusaha menghancurkan banyak orang, ya, dan merusakkan bumi ini karena geramnya yang dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kegeramannya itu saat ini sedang dia lampiaskan, sedang dia ekspresikan, ya, sedang diekspresikan. Di ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi pekerjaan iblis, ya, Lucifer, ya, yang disebut setan, ular tua itu, naga besar itu, bersama malaikat-malaikatnya saat ini pekerjaannya adalah memerangi orang-orang percaya, memerangi pengikut Kristus. Ya, siapa yang mengikuti firman Allah, siapa yang taat kepada aturan-aturan Tuhan, maka diserangnya. Serangannya apa? Tujuannya apa? Supaya orang-orang tidak lagi mengikuti firman Allah, supaya orang-orang tidak lagi taat kepada hukum Tuhan, supaya orang-orang tidak lagi mengikut Kristus. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Ya, inilah pekerjaan setan itu. Inilah pekerjaan iblis itu. Ya, dia menggoda, menawarkan kekayaan dunia, menawarkan kekuasaan dunia, menawarkan kenikmatan dunia. Wow, dahsyat. Dan ada orang yang tidak menyadari dia sudah terseret dengan pola iblis, dengan trik yang dilakukan oleh iblis, dengan strategi yang dilakukan oleh iblis, sehingga banyak orang akhirnya berguguran dan menjadi pengikut setan. Bahkan ada orang langsung menyebut gereja setan, ya. Ini dahsyat sekali, ya. Nyata-nyata mengakui, ya, mereka adalah pengikut Lucifer, pengikut setan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di salah satu negara, mereka mengadakan festival. Mereka mempertontonkan bagaimana mereka melawan Allah, mengolok-olok Yesus, ya, dengan prahmen-prahmen yang menyakitkan hati, ya. Mereka bangga dengan memuja, ya, mereka buat boneka besar menggambarkan Lucifer itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, memang mereka merasa hebat, bangga, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membinasakan orang-orang yang menghujat namanya, yang tidak menyembah Allah, akan masuk dalam hukuman yang abadi, kematian yang abadi, siksaan yang abadi. Tetapi orang percaya, orang yang tetap setia sampai garis akhir mempertahankan imannya, orang yang menyaksikan firman Allah, menyaksikan Kristus, ya, yang bertahan sampai kesudahannya, dia mengalami kemenangan dan pasti masuk surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan cara yang bijaksana, menjalani hidup ini dengan takut akan Allah, menjalani hidup ini dengan bergaul karib dengan Tuhan, waspada dengan strategi-strategi iblis yang menawarkan sesuatu yang kita pikir ini sangat baik, tetapi itu akan menghancurkan. Waspada, ya. Kiranya kita terus setia mengiring Yesus sampai garis akhir, bahkan siap kehilangan nyawa demi mempertahankan iman kita. Sebab jika kita setia sampai garis akhir, kita pertahankan iman percaya kita, maka janji-janji Tuhan itu, penggenapan firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus, mati pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.